wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu dengan NIM 2002682, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perpustakaan di dunia dan Indonesia, serta jenis-jenis perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab atau buku. Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Perkembangan perpustakaan diwarnai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia itu sendiri. Perpustakaan yang kita kenal sampai sekarang ini adalah lebih tua daripada kertas, buku, dan mesin cetak, sebab perpustakaan telah ada jauh sebelum benda-benda tersebut ditemukan. Perkembangan perpustakaan diperkirakan diawali dengan berkembangnya budaya dan pengenalan bentuk huruf sebagai formulasi suara atau bahan komunikasi. Sejarah perkembangan perpustakaan di dunia. Yang pertama, sebelum Masehi. Berdasarkan bukti arkeologis diketahui bahwa perpustakaan pada awal mulanya tidak lain berupa kumpulan catatan transaksi niaga. Lambat laun, catatan itu dianggap kurang praktis karena sulit digunakan dan sukar disimpan. Kemudian, manusia berusaha menemukan alat tulis yang lebih baik daripada periode sebelumnya. Sekitar tahun 2500 sebelum Masehi, orang Mesir mendapatkan sebuah temuan sederhana, yaitu penemuan bahan tulis berupa papyrus yang dibuat dari sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil dan digunakan untuk menulis dengan menggunakan pahatan dan tinta. Penemuan kertas dari rumput papyrus ini dianggap penting bagi manusia karena serat selulosanya merupakan landasan kimiawi bagi pembuatan kertas zaman modern. Yang kedua, sesudah Masehi. Sekitar abad pertama Masehi, sejenis bahan yang mirip dengan kertas yang kita gunakan saat ini telah ditemukan di Cina. Namun, Eropa hingga tahun 1550-an tidak mengenal kertas karena pengetatan yang dilakukan Cina terhadap semua benda yang keluar masuk Cina, sehingga yang digunakan masyarakat Eropa pada saat itu menggunakan kulit binatang yang disebut parchment sebagai bahan tulis. Eropa Barat baru mengenal kertas pada abad ke-12 dan mesin cetak pada abad ke-15, maka pengembangan perpustakaan berjalan lambat. Di Eropa Barat sekitar tahun 1400 tatkala, Johann Gutenberg dari kota Mainz, Jerman mencetak buku dengan tipe cetak gerak. Buku yang diterbitkan pada masa itu hingga abad ke-16 dikenal dengan nama incunabula. Mesin cetak ini dikembangkan lagi sehingga mulai abad ke-16 pencetakan buku dilakukan dalam waktu singkat yang mampu menghasilkan ratusan eksemplar. Sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia. Yang pertama, periode kerajaan lokal. Bukti sejarah yang datang dari zaman ini kebanyakan diketahui melalui prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ataupun melalui musafir asing yang pernah datang ke Nusantara. Ada pendapat yang mengatakan pada zaman kerajaan Sriwijaya bahwa perpustakaan telah dikenal. Hal ini didasarkan atas posisi Sriwijaya sebagai kerajaan yang besar dan punya hubungan dagang dengan banyak pedagang asing pada zaman itu. Sriwijaya berperan sebagai salah satu pusat pendidikan agama Buddha. Hal ini tentu membutuhkan buku agama Buddha yang tak sedikit. Yang kedua, periode Hindia Belanda. Awal abad ke-16, bangsa Eropa mulai berdatangan ke Nusantara. Bangsa Belanda sebagai bangsa yang paling lama berkuasa di Nusantara, banyak berperan dalam memajukan dunia di perpustakaan di Indonesia. Diperkirakan perpustakaan yang pertama berdiri yaitu pada masa VOC. Pada tahun 1778 berdiri perpustakaan milik Bataviasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BGKW di Batavia, Jakarta yang kemudian berganti nama menjadi Bataviasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Perpustakaan BKGW inilah yang menjadi salah satu cikal bakal perpustakaan nasional Republik Indonesia. Yang ketiga, periode pendudukan Jepang pasca kemerdekaan hingga kini. Pada tahun 1951, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memutuskan untuk mengkoordinasi perpustakaan umum dengan fokus utama pada pemberantasan buta huruf.
Pemerintah mencanangkan 189 perpustakaan wilayah dengan 2.657 cabang, ditambah 14.377 perpustakaan desa. Kemudian didirikan pula Biro Perpustakaan yang mulai bekerja 3 tahun kemudian dengan tugas menyelenggarakan perpustakaan demi kepentingan pemerintah. Di awal Orde Baru, organisasi profesi pustakawan diaktifkan kembali dengan nama Asosiasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Indonesia atau APADI. Pada tanggal 6 Juli 1973, berbagai organisasi perpustakaan dan pustakawan yang ada kemudian meleburkan diri menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI. Dalam perkembangan selanjutnya, terbentuklah Perpustakaan Nasional pada bulan Mei 1980. Yang keempat, periode masa sekarang dan perkembangannya. Di dalam ilmu perpustakaan, sistem informasi digital muncul mengikuti perkembangan yang terjadi secara berurutan. Pada awalnya, hadir database katalog induk perpustakaan. Di Indonesia, pada waktu itu dimulai dengan adanya software CDS atau ISIS dari UNESCO. Ini adalah awal dari munculnya perpustakaan berbasis digital. Katalog ini kemudian dimunculkan secara online melalui Goper atau yang sekarang dikenal dengan nama internet. Dengan adanya internet di pertengahan tahun 90-an, maka penerbit juga beralih ke penyediaan sumber informasi yang dikemas secara online dan perpustakaan pun mulai beralih dari pembelian ke langganan sumber informasi secara online. Kemudian jenis-jenis perpustakaan. Menurut International Federation of Library Association, perpustakaan dikelompokkan menjadi: yang pertama yaitu perpustakaan nasional, yaitu perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Yang kedua, perpustakaan umum, yaitu perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Yang ketiga, perpustakaan perguruan tinggi, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan pustakanya untuk menunjang pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang keempat, perpustakaan sekolah. Perpustakaan milik lembaga sekolah baik SD, SMP, SMA yang digunakan sebagai sarana penunjang melaksanakan tugas-tugas pendidikan di sekolah. Yang kelima, perpustakaan khusus. Perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Yang keenam, perpustakaan wilayah. Perpustakaan diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi, bertugas mengumpulkan serta melestarikan semua penerbitan daerah yang bersangkutan. Yang ketujuh, perpustakaan keliling. Merupakan jenis perpustakaan yang dalam memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan mengunjungi pemakai. Fungsi perpustakaan keliling yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil, pemerataan pengembangan pendidikan sebagai media penerangan bagi masyarakat, meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.